Halo sahabat Betsaida, perkenalkan nama saya Dr. Arta Latif, spesialis mata. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat Betsaida di kolom komentar di video sebelumnya. Untuk efisiensi, saya akan kumpulkan dalam beberapa kelompok jawaban. Mari kita bahas satu persatu. Ini saya kategorikan dalam masalah infeksi. Saya akan bacakan satu-satu. Dok, saya mau nanya, anak saya usia 22 bulan sakit mata karena terinfeksi dan sudah dibawa ke dokter mata, mendapatkan obat 3 macam. Apa itu benar? Soalnya masih usia 22 bulan. Dok, mengatasi mata yang bintilan atau bengkak, tapi sudah sembuh, tinggal bengkaknya. Sekarang kok seperti jadi daging, bagaimana ya cara mengobatinya? Anak saya umur 4 tahun, laki-laki, sering sekali mengalami mata bintitan. Sembuh muncul lagi, gantian mata kanan dan kiri. Selalu begitu, bagaimana ya cara mengatasinya? Halo dok, saya usia 19 tahun, mau tanya, dulu waktu umur 16 tahun bintitan, sudah sembuh. Tapi kok kelopak mata saya yang atasnya bekas bintitannya, kalau matanya melek, nggak kebuka semua, jadi setengah kebuka. Bagaimana ya dok, tuh gimana cara mengobatinya? Lalu ada juga pertanyaan, lagi gerinda besi, percikan besi kena mata. Spontan refleks ngucek beberapa kali, malah tambah parah dan bengkak, itu bagaimana ya dok? Untuk pertanyaan pertama yang mengenai anak yang usia 22 bulan. Jadi begini, untuk mengetahui proses peradangan atau infeksi apa yang terjadi pada mata anak, pastinya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter mata. Penggunaan obat-obatan untuk mengatasi mata yang inflamasi atau peradangan atau infeksi itu bisa diberikan bahkan pada bayi yang baru lahir sekalipun. Penggunaan obat-obatan tersebut ada basis ilmiahnya, ada dasar ilmiahnya. Tapi tentunya jangan berharap sekali berobat langsung sembuh. Ada proses peradangan dan infeksi yang butuh waktu agak lama. Maka pentingnya kontrol berkala. Dokternya pun juga harus memantau secara periodik, baru bisa diprediksi, diperkirakan. Ini apakah obatnya cocok, apakah harus ganti, apakah dikurangi, atau sudah jauh membaik, atau perlu pengobatan lebih lanjut. Tapi jangan khawatir, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun bisa kita berikan obat tetes pada matanya. Dan itu memang salah satu manajemen terapi pada anak-anak, dalam hal ini bayi. Untuk mata yang bintilan, ini menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Bintitan itu sebenarnya proses infeksi. Infeksi jadi masuklah kuman ke dalam kelenjar di kulit kelopak mata. Nah, pada saat dia masuk, si kelenjarnya itu menutup, jadi terbentuk kayak semacam kantong. Dan terjadilah proses infeksi dan peradangan sehingga kantongnya membesar. Pengobatan apapun yang dilakukan dokter mata kemungkinannya selalu 3. 1. Dia sembuh sempurna, ngempes lagi, nggak ada sisa. 2. Dia jadi mateng. Karena mateng, ya itu istilah awamnya mateng. Jadi kelihatan kayak bisul, ada matanya, kayak ada nanahnya. Nah kalau itu terjadi, maka sebaiknya diinsisi dan dikuret, jadi dikeluarkan isinya. Atau kalau dia pecah sendiri, nanti dibersihkan, ada tekniknya. Kemungkinan ketiga, sembuh, infeksinya sudah berhenti, tapi belum sempurna. Berupa benjolan, masih teraba, tapi tidak merah, tidak nyeri, dan tidak sakit. Nah itu ada penanganan selanjutnya, biasanya dilakukan kompres hangat dan kemudian dimasase atau dikucek supaya dia mengecil. Setelah berapa lama kalau misalnya nggak mengecil juga atau tidak menghilang, maka kemungkinan harus diinsisi dan dikuret, jadi dikeluarkan isinya supaya dia hancur dan hilang. Nah terkadang bintitan ini saking besarnya, dia infeksinya itu cukup luas, bisa mempengaruhi proses penyembuhan. Pada beberapa orang bisa mengakibatkan kelopak matanya jadi ada bekas bintitannya, atau kadang-kadang bisa seperti kelopak matanya ngebukanya nggak bisa full. Tapi untuk kasus yang ini, karena saya tidak lihat langsung, saya tidak bisa memberikan opini secara klinis. Itu harus diperiksa langsung. Saya sangat menyarankan
lebih baik periksa ke dokter mata. Apalagi kalau ini masalah penampilan atau kosmetik, sebaiknya ke dokter mata subspesialis okuloplasti atau rekonstruksi. Jadi bisa dicari tahu jalan keluarnya bagaimana. Menjawab pertanyaan yang gerinda besi. Kalau terkena percikan ke mata, itu jangan dikucek, jangan didiamkan. Segera bawa ke dokter mata karena biasanya pentalan dari gerinda besi itu cukup tajam hingga menancap ke kornea. Satu-satunya jalan adalah diekstipasi atau dengan menggunakan alat untuk mengangkat serpihan dari gerinda besi tersebut. Kalau dibiarkan saja bisa menjadi sumber infeksi dan itu bisa berbahaya. Saya sangat menyarankan sebaiknya secepat mungkin ke dokter mata terdekat untuk dilihat. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan sahabat Betsaida. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan isikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tolong tambahkan komentarnya. Terima kasih.